Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat channel Rahmatul Ummah, tausiah kali ini masih membahas cabang iman ke-43 tentang selaku orang mukmin harus mampu menghindari sifat dendam dan perbuatan hasud atau aniaya. Salah seorang ulama sufi yang bernama Imam Al-Faqih Abu Lais radhiyallahu taala anhu bersabda, "Salah satun la tustajabu da'watuhum." Ada 3 orang yang selamanya tidak mungkin doa-doanya akan diijabah. Siapa orang tersebut? Yang pertama adalah akilul haram, orang yang membiasakan mengkonsumsi dan minum dari perkara yang diharamkan oleh Allah. Yang kedua, orang yang tidak mungkin diijabah doanya adalah wa miksarul ghibah, orang yang membiasakan menyebarkan aib dan selalu membicarakan kejelekan-kejelekan orang lain yang lebih dikenal dengan kata ghibah. Bahaya-bahayanya ghibah, apabila mendengar suatu kejelekan orang lain lalu disebarkan kepada yang lain, maka siksanya di dunia, orang yang menyebar kejelekan orang lain ini tidak mungkin diijabah doanya selama 40 hari 40 malam. Juga yang ketiga, orang yang tidak mungkin diijabah doanya oleh Allah adalah waman kana fi qalbihi gilun au hasadun lil muslimin, orang yang terdapat dalam hatinya sifat dendam dan aniaya kepada segenap kaum muslimin. Sabda baginda Nabi besar Muhammad SAW, al-hasud la yasud, orang yang mempunyai sifat hasud selamanya tidak akan menjadi seorang raja. Daripada jadi seorang raja, orang yang selalu hasud kepada yang lain malah binasa di dunia. Sebagai contoh, dulu di Bani Israel ada seorang raja yang mempunyai 2 orang pelayan, yang mana kedua orang pelayan raja ini karakternya berbeda. Yang satu bernama Musi, artinya orang yang jahat. Yang kedua orang yang soleh, artinya orang yang baik-baik. Suatu ketika baginda raja memerintahkan kepada pelayannya yang bernama Soleh, karena memang ini orang baik, untuk mengemban tugas mengantarkan suatu barang ke tempat yang lain. Lalu raja sampai 2 kali memerintahkan agar keperluan raja ini disampaikan dan dikerjakan oleh orang soleh. Pelayan yang satu lagi yang bernama Musi, karena jahat, tidak pernah atau tidak mendapatkan tugas apa-apa, sehingga si Musi ini merasa iri kepada pembantu raja yang bernama Soleh, mendapatkan perintah terus-terusan, sementara dirinya yang bernama Musi karena kejahatannya tidak mendapatkan tugas apa-apa. Akhirnya si Musi ini merencanakan suatu kejahatan untuk membinasakan dan menghasut tuan raja agar tidak mempercayai lagi pembantu raja yang bernama Soleh. Akhirnya saat istirahat dari istana, si Musi ini menghampiri orang yang soleh. "Wahai orang soleh, apabila hari besok kamu mendapatkan tugas dari tuan raja, biarlah saya yang melaksanakannya." Kata orang soleh ini, "Tidak mungkin demikian. Apabila raja memerlukan saya kapanpun bisa berangkat." Kata si Musi ini, "Pokoknya besok kamu tidak perlu ke istana. Yang melakukan tugas yang diperintahkan oleh raja kepadamu, biar aku. Aku akan mengatakan kepada tuan raja, engkau adalah sakit." Selanjutnya, suatu ketika tuan raja memanggil Soleh, lalu tidak datang karena dilarang oleh si Musi ini. Kata si Musi kepada tuan raja, "Maaf, teman saya yang akan mendapatkan tugas pada hari ini tidak bisa datang karena sakit.
Padahal si soleh ini tidak sakit karena mendapatkan ancaman dari musi ini yang akhlaknya jelek. Ketahuilah wahai Tuan Raja bahwa soleh kepercayaan Tuan Raja ini sekarang sedang sakit sehingga tugasnya dilimpahkan kepada saya. Kata Tuan Raja, sekali-kali aku akan memerintahkan kepadamu. Lalu perintah itu seharusnya diemban oleh si soleh, tapi karena diberitakan soleh sakit, akhirnya diemban dan dilaksanakan oleh si musi. Setelah melaksanakan tugas yang ditugaskan oleh Baginda Raja kepada musi, musi ini kembali ke istana. Wahai Tuan Raja, segala apa perintah Raja telah saya laksanakan. Dan perlu Tuan Raja ketahui bahwa orang kepercayaan Raja yang bernama Solih itu akhlaknya baik di depan Raja tapi jelek di belakang Raja. Mengapa demikian? Apa buktinya? Kata Tuan Raja kepada si musi. Lihat saja nanti apabila si Soleh ini dipanggil oleh Tuan Raja, mulutnya suka ditutup. Berarti ini tanda penghinaan bahwa napas Raja adalah bau. Kata Tuan Raja, sungguh terlalu si soleh ini baik di depan saya, ternyata jahat di belakang saya. Nah, berarti si musi ini sudah merencanakan kejahatan dan tidak senang orang yang soleh ini selalu mendapatkan tugas dan selalu dipercaya. Akhirnya merencanakan kejahatan. Si musi ini datang ke rumah si soleh. Wahai soleh, pasti besok Tuan Raja akan memanggilmu. Dan ketika engkau ngobrol dengan Tuan Raja, sebisa mungkin tutuplah mulutmu, tutuplah hidungmu. Karena apa? Tuan Raja itu paling tidak senang apabila ada orang yang sedang berpenyakit flu atau pilek tertular. Sehingga sebisa mungkin ketika engkau menghampiri Tuan Raja, tolong ditutup mulutmu dan tolong juga ditutup hidungmu. Akhirnya pada suatu ketika sebelum berangkat ke istana, si soleh ini sarapan dengan makanan yang bau-bau. Kalau di Indonesia ada pete, ada jengkol. Lalu berangkatlah ke istana. Karena yang akan dihadapi adalah Tuan Raja, akhirnya mulutnya masih bau. Ketika diajak bicara oleh Tuan Raja, mulut dan hidungnya ditutup karena takut tercium bau oleh Tuan Raja. Saat berhadapan dengan Tuan Raja, kata Tuan Raja, betul sekali. Ini fakta dan bukti bahwa si soleh ini ternyata menghargai saya cuma di depan, ternyata jahat. Padahal si soleh ini menutup mulut dan hidungnya karena dari rumahnya sudah makan yang bau-bau. Dengan segera Tuan Raja menulis surat, yang mana surat ini ditujukan kepada Algojo. Dalam isi suratnya, siapapun yang membawa surat ini tolong dieksekusi mati karena telah menghina raja. Lalu setelah selesai diantarlah oleh si soleh ini surat untuk ditujukan kepada Algojo. Siapapun yang membawa surat ini harus dibunuh. Di tengah-tengah perjalanan dicegat oleh musi, orang yang jahat. Wahai soleh, kamu istirahat saja, jangan kemana-mana, biar surat yang ditujukan kepada Algojo saya yang membawanya. Kata si soleh ini, tidak mungkin saya berikan karena perintah ini diperintahkan kepada saya. Maka direbutlah surat Baginda Raja yang harus diantar oleh si soleh ini oleh si musi. Akhirnya soleh kembali ke rumahnya dan diantar surat dari raja ini kepada Algojo. Setelah sampai di Algojo, dibaca suratnya oleh Algojo. Langsung tidak main-main dan tanpa kompromi, orang yang membawa surat yang bernama si musi ini dieksekusi mati. Karena dalam isi suratnya, siapapun yang membawa surat ini harus dieksekusi mati karena telah menghina raja. 1 hari 2 hari Tuan Raja memanggil kepada kedua orang kepercayaannya. Ternyata yang datang bukan si musi, tapi malah si soleh.
Lalu bertanyalah Tuan Raja, "Wahai Soleh, kenapa engkau yang datang? Kan aku memanggil si Musi. Kenapa engkau tidak mengantarkan surat yang aku buat untuk diantarkan ke Algojo?" Kata si Soleh ini, pada saat aku mau mengantarkan surat dari Baginda Raja, tiba-tiba surat dari Raja direbut oleh si Musi. Sedangkan aku tidak tahu si Musi itu entah kemana sekarang. Kata Tuan Raja, "Tahuilah wahai Soleh, sebetulnya isi surat itu ditujukan kepada Algojo. Siapapun yang membawa surat ini harus dibinasakan, harus dieksekusi mati karena orangnya telah menghina Raja. Mengapa engkau saat berbicara dengan aku, engkau menutup mulut dan menutup hidung? Apakah engkau tidak senang mencium bau mulut dan bau napasku?" Kata si Soleh ini, "Bukan demikian. Saat aku dipanggil oleh Baginda Raja, aku bicara dengan Baginda menutup hidung dan menutup mulut karena aku sedang pilek dan aku sudah memakan yang bau-bau. Takut akibat dari saya telah memakan yang bau-bau, napas saya tercium bau oleh Tuan Raja, sehingga saat aku bicara, aku menutup mulut dan hidungku." Kata Tuan Raja, "Oh demikian. Berarti si Musi ini telah melakukan kejahatan." Kata si Musi yang sudah dieksekusi oleh Algojo, "Kamu berbicara di hadapan saya menutup mulut dan menutup hidung karena engkau tidak mau mencium bau mulutku. Aku melakukan hal itu justru aku menghargai Tuan Raja, agar bau mulutku tidak tercium oleh hidungmu wahai Tuan Raja. Maka kata Tuan Raja, pada hari ini engkau selamat dari hukuman karena memang engkau tidak mempunyai kejahatan, sementara si Musi karena perbuatannya selalu menghasut dan tidak senang engkau selalu mendapatkan kepercayaan dari aku, akhirnya si Musi ini mendapatkan akibat di dunia. Di dunia sudah mendapatkan kehinaan dari Allah, terbunuh, dan di akhirat nanti lebih dahsyat siksaan Allah." Itulah salah satu contoh bahwa orang yang selalu menganiaya kepada orang lain, hidupnya tidak akan merasa senang di dunia, bahkan di dunia pun akan mengalami kecelakaan seperti yang dialami si Musi ini yang menghasut antara Tuan Raja dan pembantunya yang bernama Soleh. Mudah-mudahan besar manfaatnya. Hudma sofa wada ma kadar billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.